Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Salawatullahi wa salamuhu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Khususnya di pagi subuh ini kita bisa melaksanakan perintah Allah yang fardu salat subuh berjamaah. Kemudian juga yang fardu kita berthalabul ilmi. Kemudian ibadah-ibadah lain yang sunnah mungkin bisa dijalani. Semoga semua merupakan amal soleh kita, sehingga bisa Allah subhanahu wa ta'ala begitu dambaan kita mendapatkan ridho makbul di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, berbahas tentang rukun-rukun sholat. Dari rukun yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Yang kedua berdiri, al-qiyam liqadirin alih, bagi yang mampu berdiri. Yang ketiga al-qiraah liqadirin alaiha, membaca di sini kalau Hanafi membaca Quran sak bisanya yang dapat dibaca. Terus kalau pendapat yang lain itu membaca Al-Fatihah. Jadi al-qiraah di sini baca Quran ini jumhur ulama menjadi rukun itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Kalau Hanafi itu membaca apa saja yang bisa dari Al-Quran, tidak menentukan Al-Fatihah. Tapi baca Al-Fatihahnya wajib. Itu menurut Hanafi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian dari pembahasan itu masih rukun ketiga ya, membaca Quran itu. Lalu ada judul di situ Qiraatul Muqtadi. Setelah menerangkan tentang membaca Al-Fatihah, menurut Hanafi tidak rukun, tapi wajib, itu di bawahnya lagi. Kemudian di situ ada lagi basmalahnya. Basmalah menurut Hanafi tidak masuk Al-Fatihah. Itu menurut Hanafi. Laisat basmalatu ayatan minal Fatihah. Kemudian dari itu juga bagaimana makmum membaca. Menurut Hanafi, kemarin yang sudah diterangkan, makmum tidak perlu membaca Al-Quran, baik Al-Fatihah maupun surat atau ayat, terutama sholat jahar, terutama. Bahkan juga walaupun sir, itu menurut Hanafi. Makmum harus berdiri aja, melok aja. Kenapa? Dalil-dalilnya kemarin, selain apalagi sholat jahar, ada tuntutan dari ayat Allah sendiri, wa idza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, yang mendengar selain yang membaca itu disuruh mendengar dan diam supaya mendapat rahmat. Diam. Berarti diam tidak ngocok. Selain itu hadis-hadis Rasulullah, karena menjadi makmum maka imam menanggung, sehingga bacaan imam itu menjadi banyak bacaan makmumnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla khalfa imam fa inna qira'atal imami lahu qira'ah. Ditambah lagi, imam itu adalah dominun, wal imamu dominun. Imam menanggung. Menanggung apa? Bacaannya ini. Al-Fatihahnya
Quran ayat-ayat itu ditanggung. Bahkan juga ada dalil yang lain, ya, ketika Rasulullah mendengar ada orang yang membaca, tidak boleh oleh Rasul. Ini kemudian pendapatnya jumhur selain Hanafi. Jadi kalau 4 madhab misalnya di dunia Islam terkenal 4 madhab, maka 3 madhab itu mengatakan rukun dalam membaca yang wajib di dalam sholat itu huwal Fatihah. Fatihah. Jadi dimaksudkan dengan membaca Quran jadi rukun itu adalah Al-Fatihah. Kita membahas di sini rukun sholat yang ketiga kan, yaitu membaca Quran. Jumhur mengatakan membaca Quran itu ya surat Al-Fatihah itu. Itu ya, Masya Allah. Ini menurut selain Hanafi. Alasannya karena ada dalil Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Fatihatul kitab itu Al-Fatihah. Hadis yang lain, la tujzi'u sholatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab. Tidak termasuk sholat kalau di dalam sholat itu tidak dibacakan Al-Fatihah. Dikuatkan lagi hadis Nabi SAW setiap sholat selalu baca Al-Fatihah. Sedangkan kita diikat oleh dalil sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Jadi 3 dalil ini ya. Ini menguatkan pendapat jumhur bahwa Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini kalau kemarin dituntunkan Hanafi, kita ini kan diwacanakan supaya pinter ya. Ini loh pendapat supaya tidak kaget. Kalau ada begini, gimana ini? Oh, ini ternyata juga di dalam 4 madhab. 4 madhab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh diikuti salah, boleh. Ikut ini, ikut boleh. Tidak ada larangan. Ya. Karena semuanya masuk surga ini 4 ini. Siapa yang tahu? Husnudon, kita semua tidak boleh suudon. Saya masuk surga 1 toh, gak wani. Seluruh dunia ulama tidak wani ngomong. Sing mlebu surga iku sapi itu, gak iso niku. Wani ta ngomong ngono ya. Allah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wali Allah semua ini, Masya Allah. Karena itu ikut ini bisa. Oh. Karena semua punya dalil. Oh. Seperti Hanafi yang mengatakan bahwa Al-Fatihah tidak masuk rukun karena Al-Quran sendiri tidak menemukan suruh baca Al-Fatihah, itu dasarnya. Coba cari surat apa, ayat berapa, ada. Yang nyuruh baca Al-Fatihah hadis. Di Al-Quran itu cuma Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang kamu mudah dari Al-Quran, gitu saja. Tidak menentukan Al-Fatihah. Dasarnya di Quran cuma gitu, hadis menentukan Al-Fatihah. Hadis itu dasar kedua. Alasannya ya Hanafi kemarin. Sehingga tidak boleh melawan Al-Quran. Gitu. Oh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nih masing-masing ya punya dasar seperti itu. Kemudian lebih ditegaskan lagi oleh pendapatnya Syafi'i, itu menuturkan kalau jumhur tadi mengatakan bahwa yang dimaksud rukun ketiga dari sholat itu baca Quran itu adalah Al-Fatihah, itu jumhur ya. Lalu wa amma qira'atu suratin ba'dal Fatihah, adapun membaca surat sesudah Al-Fatihah, ini pendapat jumhur ya, itu seperti di 2 rakaat awal dari surat fardu kan ada suratnya.
itu tidak termasuk rukun, fahuwa sunnah. Tapi itu sunnah. Seperti sholat subuh. Sholat subuh ini ada Al-Fatihahnya, ada surat. 2 rakaat awal ya, karena subuh cuma 2 rakaat, mesti Al-Fatihah surat. Isya 4 rakaat, 2 rakaat yang pertama itu ada Al-Fatihah dan surat. Nah, surat setelah Al-Fatihah itu semua menghukumi sunnah, itu jumhur. Yang Al-Fatihahnya rukun. Ini pendapat jumhur. Sedangkan wa ammal ma'mum, ini kan judulnya tadi qiraatul muqtadi, bacaan makmum kan gitu kan judulnya. Kalau Hanafi menanggapi makmum tidak membaca, itu tadi kan makmum kalau Hanafi. Tapi kalau jumhur, makmum itu ini dibahas amma qiraatus suratil ini wa ammal ma'mum fayaqra'u fi sholati sirriyah al-Fatihah was surah. Kalau sholatnya sholat sir, maka makmum itu membaca Al-Fatihah dan surat. Ini berjamaah ya, makmum itu berarti kan berjamaah, ada makmum, ada imam. Makmum membaca Al-Fatihah dan surat, seperti sholat duhur, sholat asar, itu kan sholat sir. Maka kalau jumhur berpendapat, makmum itu membaca Al-Fatihah dan surat di 2 rakaat yang awal. Wala yaqra'u syai'an indal Malikiyah wal Hanabilah fil jahriyah. Menurut Maliki Hambali, sini ya, ini Hanafi satu ya, pendapat tersendiri Hanafi. Jumhur itu 3 ini. Ini 3 ini, Maliki, Syafi'i, Hambali, 3 ini. 3 ini kalau sholat sir, ini perhatikan tangan saya ini Pak, ini jari saya ini ya. Ini kalau Hanafi yang sudah dibahas, makmum itu tidak usah baca sama sekali. Fatihah surat tidak baca. Sholat jahar, sholat sir juga tidak baca. Enak ini. Tapi kalau jumhur, kalau sholat sir, makmum baca Al-Fatihah dan surat, seperti sholat duhur dan asar. Tapi kalau sholat jahar, seperti subuh ini, seperti isya, itu dari jumhur ini ada 2 di sini. Siapa ini? Maliki Hambali. Maliki Hambali itu kalau sholat jahar ya, kalau sholat jahar itu Maliki dan Hambali ini tidak baca syai'an, sedikit pun tidak baca. Al-Fatihah ya tidak baca, surat-surat dan ayat ya tidak baca, walaupun di 2 rakaat awal seperti sholat isya misalnya. Karena sholat jahar ya. Ini dari jumhur ini ada sendiri ini. 2 ini satu paham. Ini Syafi'i tersendiri. Syafi'i sholat jahar yang disuruh baca oleh makmum Al-Fatihah saja. Makmum. Kalau sholat jahar. Kalau sholat sir, 3 ini sama pendapatnya. Kalau sholat sir, makmum baca surat dan baca Fatihah dan surat. Tapi kalau sholat jahar, jumhur ini 2 pendapat. Kalau sholat jahar, makmum tidak baca sama sekali Al-Fatihah dan surat, tak baca. Sehingga dinuturkan, ammal ma'mum fayaqra'u fi sholatil sirri Al-Fatihah wa surah, wa la yaqra'u syai'an indal Maliki wal Hanabilah fil jahriyah. Nih, Maliki, Hambali kalau sholat jahar, makmum tidak baca sama sekali. Al-Fatihah ya tidak baca. Kalau jahar. Tapi Syafi'i, nih, wa yaqra'ul Fatihah faqat fil jahriyah inda Syafi'i ini. Kalau sholat jahar, makmum disuruh baca Al-Fatihah saja.
surat tidak. Nah, kalau sholat sir sama ya, ini makmum baca Fatihah dan surat. Kalau Hanafi jahar sir, makmum tidak baca sama sekali. Oh, ini Hanafi. Hadirin berjamaah, narek Hanafi ya, tadi makmum ae menengahi. Hatta sholat sir. Oh. Kenapa? Ditanggung imamnya. Oh. Kita kan makmum. Itu dasar-dasarnya kemarin ya, diantaranya hadis-hadis itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, wa fi dhahiril kalami Ahmad annahu istahsana qira'ata ba'dil Fatihah fi suktatil imamil ula, summa yaqra'u bi ayatil Fatihah fi suktatis tsaniyah wa yastami'u bainahuma li qira'atil imam. Hadirin para jamaah, secara tekstualnya dalil seperti yang dituturkan oleh anggapan Imam Ahmad bin Hambal, annahu istahsana, bahwa itu dianggap baik, qira'at ba'dil Fatihah, membaca sebagian dari Al-Fatihah, fi suktatil imamil ula, di dalam diamnya imam yang pertama. Begini Pak, kalau Hambali ya, imam ini sholat jahar ya, imam ngimami sesudah amin waladhdallin, amin, itu kan ada berhenti sebentar kan, dianjurkan jangan langsung baca surat. Berhenti sebentar itu memberi kesempatan di belakang makmum itu supaya ada membaca Al-Fatihah, diberi kesempatan. Jadi ya ngono. Begitu kira-kira sudah selesai, baru meneruskan bacaan suratnya. Ini langkah yang terbaik menurut Hambali, memberi kesempatan kepada makmum yang mempunyai pendapat harus baca Al-Fatihah itu, maka berhenti sebentar. Ketika berhenti sebentar itu, fi suktatil imamin ula, yang pertama itu, maka itu boleh membaca makmumnya. Karena selama tidak membaca surat, ya kan nggak bisa, nggak mendengar dan nggak ada tuntutan mendengar. Baru kalau baca surat meneng kudu dengarkan, karena ada firman Allah itu, wa idza quri'al qur'anu fastami'u wa ansitu itu. Maka imam yang bijak itu memberi kesempatan. Maka ada di antara masjid atau imam itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, meneng dhisik Pak. Jadi cepetan terus baru mulai. Ya, kira-kira walaupun tidak sampai tuntas ngono, dikejar sedikit nanti ngono, baru mulai surat atau ayat dilanjutkan oleh imamnya. Summa yaqra'u baqiyatal Fatihah fi suktatis tsaniyah. Bahkan ini kalau tidak nutut masih iya karena ibudu makmumnya ya baca Al-Fatihah kan sudah surat. Idza zulzilatil ardu sudah surat ya. Itu diam walaupun Fatihah tidak nutup, karena menurut Allah kalau dibacaan Quran suruh diam. Ini kata Ahmad bin Hambal ya. Terus nanti dilanjutkan di rakaat kedua, walaupun cuma sekedar sebagian dari Al-Fatihah yang dibaca tidak apa-apa. Ini pendapatnya Ahmad bin Hambal. Jadi ini Pak, jumhur itu tadi ya. Nih, ini kalau sholat jahar ini jumhur ya, Maliki, Hambali
Itu kalau sholat jahar tidak usah baca Al-Fatihah, tidak usah baca sama sekali kan? Ya. Kalau Syafi'i, kalau sholat jahar Al-Fatihah saja dibaca makmum itu. Tapi Ahmad bin Hambal, kalau ada kesempatan, karena imamnya bentar sebentar, nih sukta ada berhenti sejenak, mau coba Al-Fatihah, nah tidak tuntas, nanti disambung di rakaat kedua. Ini Ahmad bin Hambal. Ini ya, hadirin para jamaah, maka ada pendapat yang menuturkan gimana ini katanya tidak boleh baca Al-Fatihah makmum. Iya, ini Hanafi tadi kan, termasuk juga Maliki, Hambali. Tapi Syafi'i harus baca Al-Fatihah saja karena itu rukun. Maka cara jalan pintasnya supaya tidak bertentangan pendapat dengan ini, ada kaidah dalam usul fikih, yakhruju minal khilaf mustahab. Bagaimana supaya keluar dari pertikaian, perselisihan ini? Maka berikan waktu sebentar. Jangan langsung baca surat, itu imamnya. Allahu Akbar, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innalladzina fatanul terus kira-kira bisa selesai Al-Fatihah. Ini imamnya baca ayat. Supaya tidak terjadi perbedaan ini tadi. Ini caranya solusi, Masya Allah. Karena ada kaidah dalam usul fikih, yakhruju minal khilaf mustahab. Kalau bisa jangan perbedaan terjadi. Bagaimana caranya? Itu dianjurkan. Maka berhenti sebentar. Imami, ojo langsung baca surat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alam tara kaifa fa'ala. Langsung ngono ya. Ini gak nututi ini murid. Ya. Langsung baca surat. Menengah burine jarene Syafi'i gak oleh kon. Kon kudu baca Al-Fatihah kan ngono kan jarene sing Syafi'i. Ya. Makanya imam bijak diberi kesempatan. Karena masjid itu apalagi masjid jami, masjid besar, di belakang tuh macam-macam makmum itu. Ono pendapat ini seperti Masjidil Haram sedunia, bayangkan Mas. Ya. Sehingga jalan solusinya supaya tidak terjadi perselisihan itu ngono. Hadirin para jamaah, maka tadi diketengahkannya juga ya oleh Hambali itu. Illa sekarang ya masih di jumhur. Jumhur ini ya. Ini Hanafi kemarin ketika membahas tentang rukun yang ketiga baca Quran. Terus bagaimana bacaan makmum? Ini Hanafi menjawabnya, gak usah baca sama sekali, jahar maupun sir. Jumhur, makmum itu dari jumhur ada dua. Makmum kalau sholat jahar tak baca sama sekali. Syafi'i kalau makmum sholat jahar Fatihah saja. Kalau sir, ini jumhur setuju semua makmum ini baca Al-Fatihah dan surat kalau sholat sir, baca Al-Fatihah dan surat karena sholat sir ini ya jumhur. Sekarang ini illa anna syafi'iyata qalu, dari jumhur ini madhab Syafi'i menuturkan tuta'ayyanu qira'atul Fatihah hifdhan wa au nadharan fi mushafin au talqinan au nahwi dzalik. Ditentukan baca Al-Fatihah itu secara hafalan atau melihat yang belum hafal fi mushaf, pada mushaf delok ngene utawa dibuka nang ngarepe ngono. Karena Al-Fatihah rukun sampai ngono Pak. Ditentukan baca Al-Fatihah itu harus secara hafalan
atau nadoron, melihat, fi mushaf, dengan mushaf yang belum hafal Al-Fatihah, au talqinan, atau ditalqin, ada orang yang membisiki di belakangnya. Ini bagi pemula sholat ya, yang Al-Fatihahnya belum hafal, itu boleh, Masya Allah, sampai diajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Ini salat diajari. Karena sih baru bisa, Masya Allah. Ya. Kalau dia tidak mampu melihat di mushaf, hafal belum, nih menurut Syafi'i, karena Al-Fatihah sudah ditentukan harus Al-Fatihah kudu, sehingga sampai ngono pendapatnya ya. Nih, fi kulli raka'atin, setiap rakaatnya kudu atau harus ditentukan ada Al-Fatihahnya. Itu berlaku setiap rakaat itu lil imam wal ma'mum wal munfarid. Imam, makmum, sholat sendiri. Pokoknya nek rakaat iku kudu ana Al-Fatihah. Ini pendapat Asy-Syafi'iyah, Masya Allah. Pokok rakaat kudu ana Al-Fatihah. Kata rakaat itu gak ana Al-Fatihah berarti sik dicoret, sik belum dapat satu rakaat. Berlaku pada semua likulli musallin, semua orang sholat, imaman, makmuman, munfaridan. Apakah kedudukannya sebagai imam lebih-lebih, atau makmum, atau sholat sendiri. Ini pendapatnya Syafi'i. Sawa'un akanatis sholatu sirriyah am jahriyah. Dan itu berlaku sama, apakah sholat sir atau sholat jahar. Ini pendapat Syafi'iyah, bahwa rokaat itu penentuannya Al-Fatihah. Nek ndak ono Al-Fatihah gak ono rokaat. Sholat sir atau sholat jahar, bagi semua orang yang sholat, jadi imam, jadi makmum, sholat sendiri. Fardon am naflan, apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah? Masya Allah. Sholat sunnah, sholat duha, sholat taraweh, sholat witir, sholat qobliyah ba'diyah, rawatib, itu harus on Al-Fatihah. Ya. Sholat fardu lebih-lebih. Kenapa kok begitu? Lil adillatil madkurati huna, berdasarkan dalil-dalil yang akan disebutkan di sini maupun di atas tadi yang sudah disebut. Di atas gimana tadi? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu dalilnya. Berarti kamu kalau tidak baca Al-Fatihah belum sholat atau tidak sholat. Ya, yang dihitung rokaatnya kalau ada Al-Fatihahnya, ngono mau dalilnya dipakai. Ditambah lagi hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qol. Selain hadis tadi itu di atas tiga tadi dasarnya jumhur, ditambah lagi hadis Ubadah bin Samit yang menerangkan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha. Nabi pernah sholat subuh. Seperti tadi ya, sholat subuh. Sholat subuh itu kan jahar, ya. Terus fasakulat alaihil qiraah. Berat bagi Nabi rasanya membaca surat atau membaca Quran. Koyok jange waca enggak iya, berat. Falam mansorofa, ketika selesai Nabi itu sholat, Nabi berkata gini, inni arakum taqrauna wara'a imamikum. Sungguh aku melihat kamu, kepada jamaahnya Rasul ngomong, sungguh aku melihat kamu membaca di belakang imam. Maka Nabi itu kok berat, ditandingi soalnya kan. Nabi waca ono sing maca sampai terdengar ya oleh Rasulullah.
Begitu selesai Rasulullah ngomong begitu. Qol. Dalam riwayat ini dituturkan kulna. Sahabat-sahabat ngomong. Kulna. Kami semua mengatakan, ya Rasulullah, wallahi, iya ya Rasulullah, demi Allah, kami moco tadi. Ya, di belakang buci semua. Sampai Nabi itu koyok berat bocoi. Karena wong-wong moco. Qol, akhirnya oleh Rasul dikatakan gini, la taf'alu, jangan kamu kerjakan, illa bi ummil Quran, kecuali ummul Quran, Al-Fatihah. Oh. ini hadis ini ono terusan deh. La taf'alu illa bi ummil Quran. Kalau kamu jangan jadi makmum, jangan baca ganggu saya. Itu ketika itu kecuali ummul Quran. Kecuali ummul Quran itu apa? Al-Fatihah. Oh. Jadi dibolehkan. Nah, Al-Fatihah oleh. Oh, ini ya. Fa innahu la sholata liman lam yaqra fiha. Karena sesungguhnya tidak sholat bagi orang yang tidak membacanya. Membaca ummul Quran itu. Oh. Mungkin ini kejadian sholat subuh di masa Nabi tadi, orang-orang itu baca semua mungkin. Masya Allah. Ya Al-Fatihah, ya surat sing diwaca Rasul iku dimelekno. Sabbihisma rabbikal a'la. Sangkano diajari mungkin ngono. Rasul sampai berat iki, opo iki? Sampai ndak iso ngomong, jangan ngomong. Karena di belakang bunyi semua. Maka begitu selesai Rasulullah, kon mau muni ya? Ya. Kon kabeh mau muni ya nuk buriku mau burine imam ya. Nggih ya Rasulullah. Lah ngene iki, ojo dilakokno ya. Ojo gawe koyo ngono maneh ya. Kecuali ummul Quran. Ini Masya Allah. Ya, ini dalil lagi yang dipakai oleh madhab Syafi'i. Berarti Al-Fatihah atau ummul Quran itu dibaca oleh semua setiap orang sholat. Jadi imam, jadi makmum, sholat sendiri. Oh, ini Pak dasar-dasar. Ini nek ngaji ku tuntas enak ya kan. Nek kate ngaji wingi tok wingi bingung sampean. Oh, piye gaul ngene ya. Ini kemukakan ini pendapat ini dalilnya ini, pendapat ini dalilnya ini. Cek waras, cek pinter. Oh, nek wingi mandek lo Hanafi tok bingung sampean. Oh, bendino salah Quran ngono. Ya. Ini pendapat madhab Syafi'i, Masya Allah. Hadirin para jamaah, sehingga dari keterangan itu fahada nasun sorihun khosun bikiraatil makmum dalla ala fardiyatiha. Dari sini nas yang sangat jelas khusus di dalam membaca atau membacanya makmum. Ini dalilnya, dalun ala fardiyatiha, yang menunjukkan fardunya baca Al-Fatihah bagi makmum sekalipun. Kalau Al-Fatihah itu fardu rukun. Ini madhab Syafi'i ya, mengatakan itu. Wa dhahirin nafsi muttajihun ila al-ijza. Secara tekstual dalam hadis itu adalah menunjuk kepada tidak sahnya, ya, karena ada hadisnya itu di atas la tujzi'u, ya, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi fatihil kitab. Tidak sah ngono kan, la tujzi'u, tidak bisa, tidak cukup ngono kan, satu salat yang tidak ada Al-Fatihahnya. Ini pakai ngono rangkaian nih, kudu ono Al-Fatihah. Salat makmum ya sholat kan, iya kudu Al-Fatihah. Itu ngono ya. Wa huwa kan nafsi lidatil fil ma'al. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga melihat ini
lau tarakaha nasiyan la tujzihi fil jadid. Madhab qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, seandaikan ya makmum itu meninggalkan Al-Fatihah karena lupa, itu tetap tidak sah salatnya. Kalau tidak baca Al-Fatihah dalam rakaat-rakaatnya itu lupa, misalnya lupa ya, gak sah. Li'anna ma kana ruknan minas sholat, karena Al-Fatihah itu sesuatu yang jadi rukun dari sholat. Alasannya lam yaskut faradahu bin nisyan, maka itu tidak dapat digugurkan kefarduannya. Al-Fatihah jadi fardu kan, itu bin nisyan karena lupa. Karrukuk was sujud, ta'ubahnya seperti rukuk dan sujud. Ada orang sholat tidak ada rukuknya, coret karena rukun. Ada orang sholat tidak pakai sujud, coret. Kenapa? Karena rukun, karena fardu. Ini alasannya ya, Masya Allah. Jadi kalau ada orang sholat tidak pakai baca Al-Fatihah, coret. Ini dasarnya hadis 3 itu. Ditambah Ubadah bin Somit ketika sholat subuh, kono jok muni kecuali Ummul Quran. Di situ ya. Sehingga gak boleh digugurkan Al-Fatihah, gak boleh. Sama dengan tidak bolehnya rokok digugurkan. Gak ada rokok, gak boleh. Sholat gak ada rukuk, coret. Karena dianggap rukun yang begitu seterusnya. Ini ya pendapatnya madhab Syafi'i. Itu sebabnya ini sebagian goni tarjih Muhammadiyah jamaahnya ya itu ngene, Allahu Akbar. Ini kalau makmum ya, Allahu Akbar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mulai nduk kono muni Al-Fatihah, Pak. Anak saya makmume yang muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sehingga amine iku amine mau ya ngamini imam ya ngamini dae ana sing ngono iku. Kenapa? Karena ini tadi ya Al-Fatihah gak oleh digugurno. Caranya muni ambek imamnya pelan-pelan, tapi pelan-pelan. Nanti akan ada dalil. Coba ini nanti akan ada dalil ini berikutnya ya, tentang itu Al-Fatihah gak boleh dibaca kalau kamu jadi makmum kecuali fin nafsi, dalam dirinya. Dalam dirinya itu ojo sampai kerungu munio Al-Fatihah tapi meneng ndoro atine. Ono dalil mana ngono? Ini bagi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ojo sampai kerungu, kok kerungu imam kon diseneni. Iku nabi sampai kerungu ngene nabi kan. Makanya selesai sapa sing cangkeme muni kabeh ku mau ngono. Yo, kula yo iki mau sampai kerungu soalnya nabi yo. Makanya disiasati ojo sampai kerungu. Dalam hadis yang lain fi nafsihi, kecuali baca Al-Fatihah pada dirinya masing-masing. Ojo sampai set ojo. Kadang-kadang makmum itu kebacut, Al-Fatihah itu sampai nyaring, Mbak. Walaupun gak sampai dengar ke imamnya, sebelah krungu. Mocoi keliru pisan. Ya Allah. Ketara baru belajar kan. Masya Allah. Moco Al-Fatihah itu salah-salah kan. Nyaring. Ini mungkin ya sampai ketimbul. Oleh karena itu ngene, wah kalau begitu supaya tidak berlawanan tandingan-tandingan tadi ya. Kalau menurut Ahmad bin Hambal kayak ono restan waktu wae wong-wong iku. Cene gak goyang imami. Imam bingung goyang Nabi tadi kan merasa ngono. Saya merasa ditandingi ngono. Nah, cek muni dhewe wong-wong. Kayak ono restan waktu.
Waladhdallin. Amin. Menang dhisik. Ojo langsung surat. Nah, iku kudu cepet, ojo nyaring-nyaring makmum. Ojo sampai krungu. Oh. Hadirin yang dimuliakan, ini apa? Yakhruju minal khilaf mustahab. Nek iso jangan sampai timbul perselisihan, itu dianjurkan. Salah satunya yaitu mau diberi kesempatan. Dianjurkan beri kesempatan. Biar satu sisi ini tidak melawan ayat supaya diam tadi kan. Kalau dibacakan ayat kan, karena nanti baca ayat imamnya kan. Ojo baca ayat disiai ngono, jangan kene sik muni. Karena nek gak muni kok iki gak sah jarene ngono kan. Oh, gak muni Al-Fatihah ndak sah. Kayak ono kesempatan. Oh. Sehingga tidak terjadi berlawanan. Oh. Ini wala ya ngono kayak ini cara itu tapi nanti di bab salat berjamaah ditunjukkan ya. Ini sih bicara rukun dalam membaca Quran ya. Judulnya kan Al-Qiraah liqadirin aniha, bagi yang mampu baca Quran. Kembali ya, menurut Hanafi saisoe Quran ya, masih ada Al-Fatihah, misalnya sholat sendiri masih belum bisa saisoe. Iku menurut Hanafi tidak menentukan Al-Fatihah. Pokok kudu ono Quran di sholat itu. Itu Hanafi juga punya dasar kuat semua ya. Ketika ada orang Badui sholatnya yang salah-salah, lalu diajari oleh Rasulullah, ini loh sholat itu ditekankan oleh yang rukun-rukun. Rasulullah tidak mengatakan Al-Fatihah ya, enggak. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Wocon saisomu dari Quran. Kulu iya kulu wis. Ganti Al-Fatihah enggak apa-apa. Ini dijadikan dasar oleh Hanafi mau ya. Oh, baik para jamaah, sekarang ini dituturkan basmalah inda Syafi'i. Kalau kemarin basmalah indal Hanafi ya. Bismillah menurut pendapatnya Hanafi. Bismillah tidak masuk surat. Sehingga tidak diwoco. Kalau lah dibaca itu sir, itu Hanafi. Sekarang bismillahnya di dalam Al-Fatihah atau di surat-surat yang lain menurut paham madhab Syafi'i. Ini kalau diketengan semua ya pendapat enak kamu. Dengarkan ini, Don. Gimana? Wal basmalatu inda Syafi'iyah ayatun minal Fatihah. Bismillah menurut madhab Syafi'i itu ayat, satu ayat dari Al-Fatihah. Oh, ngono. Makanya nih Al-Fatihah gak ono maca bismillah dicoret Al-Fatihah. Oh. Karena itu termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Walaupun di surat yang lain tidak disebut ayat, tapi nggone Al-Fatihah kudu masuk. Oh. Maka sampai sekarang ini cetakan nggone Quran itu John Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Fatihah nomor 1. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nomor 2. Yo, jumlahnya ayat cek. Tapi nggone alif lam mim, nggone Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim. Dan nomere. Alif lam mim. Nomor 1. Yo, bismillah gak masuk. Tapi nggone Al-Fatihah ono nomere, iku mushaf seluruh dunia loh itu, masyaallah. Ya. Maka dari sini menurut madhab Syafi'i, bismillah itu masuk ayat di Al-Fatihah. Oh. Selain dari dasar itu, lima rawahul Bukhari fi tarikhihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab tarikhnya, annahu sallallahu alaihi wasallam addal fatihata sab'a ayat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu menganggap Al-Fatihah itu termasuk 7 ayat. Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Terus wa'adda, dan 7 ayat itu menghitung itu Bismillahirrahmanirrahim ayatan minha. Bismillah itu termasuk 1 ayat dari Al-Fatihah. Sehingga hitung nanti akan 7. Al-Fatihah itu sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam hadis kan gitu. Waruya Daruqutni, ini hadis di dalam riwayat Bukhari ya, menerangkan seperti itu. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni an Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, ini dasarnya mazhab Syafi'i ya. Bismillah itu masuk Al-Fatihah ya. Hadis riwayat Daruqutni dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza qara'tumul hamdulillah, kalau kamu semua baca alhamdulillah. Alhamdulillah apa itu? Al-Fatihah. Nabi menyerukan faqra'u bismillahirrahmanirrahim, bacalah bismillahirrahmanirrahim, innaha ummul Quran, karena karena Al-Fatihah itu ummul Quran. Ummul Quran itu induk Quran. Wa ummul kitab, Al-Fatihah itu ummul kitab, induknya kitab. Wa sab'ul masani, Al-Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang. Sebutan nama Al-Fatihah itu kan banyak. Al-Fatihah disebut ummul Quran. Al-Fatihah disebut ummul kitab. Al-Fatihah disebut Asy-Syifa. Al-Fatihah ada 20 ya namanya Al-Fatihah itu, masyaallah. Yang paling dikenal ini ummul Quran, ummul kitab, Al-Fatihah ya. Sab'ul masani. Sab'ul masani itu juga namanya Al-Fatihah itu. Apa itu sab'ul masani? 7 yang diulang-ulang maknanya. Rasul menyebut, kalau kamu baca alhamdulillah surat Al-Fatihah, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Fatihah itu ummul Quran, ummul kitab. 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Bismillahirrahmanirrahim itu kata Nabi ini termasuk 1 dari ayatnya dari 7 yang diulang itu. Dari melihat ini maka mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah itu masuk ayat. Sehingga kalau sholat jahar alhamdulillahirabbil alamin, bismillahnya ya jahar. Enggak oleh dianaktirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mazhab Syafi'i, ya. Kenapa? Karena bismillah ayat termasuk di Al-Fatihah yang disebut 7 ayat yang diulang-ulang. Wali anna sahabata radhiyallahu anhum asbatuha fima jama'u minal Qur'an, dan para sahabat itu semuanya menetapkan dan sepakat bahwa Al-Fatihah itu dimasukkan Quran. Fayadullu ala annaha ayatun minha, itu menunjukkan bahwa bismillah termasuk ayat Al-Fatihah. Sampai hari ini coba mushaf itu Al-Fatihahnya bismillahnya masuk nomor 1. Untuk surat yang lain tidak ada nomornya. Ini. Hadirin para jamaah, itu soalnya gue tarje Muhammadiyah. Saya kan juga beda tarje, Pak. Itu nek tarje Muhammadiyah ya misalnya. Itu bismillahirrahmanirrahim kudu diwoco. Harus dibaca ketika Al-Fatihah. Dulu saya masih kecil-kecil di Surabaya ini masjid-masjid Muhammadiyah, imamnya itu keras macone. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ini
hampir banyak di masjid-masjid Muhammadiyah bismillah niku dak keras. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yo ono sing keras, ono sing sir, ngono. Ya. Tergantung imame ngono. Ini masjid Muhammadiyah, tapi nggone NU kon kate gak muni jahar minggir ngono. Ndak sah dianggap ngono, Pak. Ya. Gak wani. Wani masjid NU. Tetap muni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngono. Ya, kalau Muhammadiyah sampai hari ini ono sing jahar, ono sing sir. Oh. Dulu itu semua jahar. Al-Irsyad itu jahar dulu. Saya masih kecil jamaah ngono tarawih, jahar imam-imam. Sekarang gak jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa begini? Itu mungkin pinter-pinter saiki bisa ono dalil-dalil mana ya. Nah, ini ya. Sudes, Abdurrahman Sudes. Syekh Abdurrahman Sudes. Itu berpuluh-puluh tahun jadi imam Haramain Mekah Medina. Tidak pernah jaharkan Pak di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu termasuk mahir ya. Alhamdulillahi rabbil alamin ini sudah ya. Kau bismillah sir bismillahirrahmanirrahim. Tapi begitu datang di Istiqlal itu ngene YouTube delok niku. Sudah ngene Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngono. Sudes. Kon gak ngono kon dikeroyok wong Istiqlal. Ini dia adaptasi, ngerti. Oh. Ini imam bijak. Maka orang-orang yang punya ilmu tanya dulu, ini biasanya keras apa enggak? Bismillah. Terserah Pak Ustadz. Enak ngene ku ya kan. Biasanya sini keras. Oh ya wis keras. Jangan sampai mengganjal pada jamaahnya. Oh. Tapi nek sudah biasa sir-sir, nggak masalah. Ya, oh ini. Makanya kalau semua ini diberikan, ini dasarnya, ini ngerti Pak. Ngaji itu sampai ke dasarnya, cek ngerti. Kenapa ada begini? Golek ono iku mesti ono alasane. Kenapa kok begini? Mesti ono alasane. Oh. Bagaimana kalau saya ngambil ini yang satu ngambil ini? Gak masalah. Saya sering berkata, mana ada orang yang sholat itu satu madhab? Dak ono. Bermadhab-madhab itu. Dikumpul nonton. Ini kalau semua nanti ya dibedah ini ketemu Pak. Gak ono Pak. Satu orang sholat itu satu madhab. Mesti campur. Hadirin para jamaah. Kemarin kan sudah nanti di sunnah-sunnahnya lebih tahu dan jelas nanti. Ini kan masih rukun-rukun. Seperti ngangkat tangan misalnya. Setinggi apa ngangkat tangan itu beda-beda kan. Sampai hari ini di masjid-masjid yang katanya madhab Syafi'i banyak ngangkat tangan tinggi gini. Ini Hanafi. Kalau Syafi'i itu hatwal mankibai gini. Syafi'i. Tapi sampai hari ini yang mengklaim madhab Syafi'i ngangkat ngene, ya. Kemudian dalam misalnya turun, ada walaupun madhab Syafi'i ini. Allah. Ada nggak di sini yang ketika sujud tangannya dimuliakan? Apa? Ada. Ini saja. Ini mati. Nanti kalau bangun ini, orang ini. Ini disuruh Pak. Ini Pak. Meniti. Kalau jemur itu ini, seret. Kalau bangun nanti, ini dia ada jemur, seret. Nek konsistensi
Maliki tidak bersedekah. Semua sholatnya yusiru yadayhi. Allahu Akbar Maliki. Sujudnya Maliki. Sedekahnya Syafi'i. Campur. Sak masjid ini gak ono sing ngene, ya kan? Ayo dulur, yo. Ono ngene kate sedekah. Tapi kudune mau Maliki. Bangunnya Maliki. Nek Maliki kon ngene. Ayo, berarti campuran, Pak. Masya Allah. Belum bacaannya itu. Belum sisi-sisi lain, ya Masya Allah. Salate wong iku campuran. Allah. Paham campuran, gak apa-apa. Ono dalile. Allah. Kon niku nek gak ngaji pancen goblok. Yo, gak ngerti. Selamane gak ngaji. Makanya ini kudu disampaikan. Set, ini loh paham ini dasarnya. Sudah sampai di sini Pak, sudah mulai kelewatan. Gak ada pertanyaan lebih nih, 5:30 gitu mah. Insya Allah akan ketemu insya Allah pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.